Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabb Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya illa wa asfiyallah khususan Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir Ahmad bin Isa wal ustadzil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Saqaf auladihi al-jami' wa akhwan al-jami'. Thumma ila ruhi sahib ratib qutb al-irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi Syekh Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Thumma ila Syekh Muhammad bin Tahir Ba'alawi. Thumma ila Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Thumma ila Syekh Walidi Al-Hajam al-Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsa. Thumma ila ruhi Baba Sakinah binti Sayyid Ali Baharun. Thumma ila ruhi min ulama'i wa ahli keluarga besar Masjid Jami' Nurul Amal wa anta alamu bihim wa bi asma'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Thumma ila ruhi minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma ala ma nawa aslafuna salihun wa ala ma nawayna min nawaya salihah ya Rabbana haqiqha bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas keluar melalui lisan kita melainkan pujian kepada zat Allah yang maha agung maha mulia atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Sampai hingga malam ini tanggal 9 Sya'ban 1447 Hijriah atau malam ke-10, Allah masih memberi kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita sehingga kita tiba di malam penghujung pengajian rutin kita yang akan kita tutup sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan setahun belakangan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dan berjumpa kembali di pembukaan setelah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berarti kurang lebih 3 pekan ya, kurang bahkan dari 3 pekan kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Tidak terasa waktu terus bergulir dan kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa beribadah secara maksimal besok. Terutama puasa kita mudah-mudahan lebih baik daripada puasa-puasa tahun sebelumnya. Dalam hadis Sahih Muslim terkait tentang fadlus siyam, ya, tentang keutamaan puasa, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis nomor 1151 di dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam Sahih Muslim Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu amali ibni adama yudha'af. Semua amal anak Adam, manusia, ya, itu dilipat gandakan. Berapa kali kelipatannya? Allah berfirman, Nabi bersabda, al-hasanatu asyru amsalihha. Ya. 1/50 kali, ya. 1/10 kali, ila sab'i mi'ati dhi'fin, dan itu bisa berpotensi sampai 700 kali lipat. Jadi amal ibadah kita itu, semua amal kebaikan kita 10 kali sampai 700. Nah, terus kata Allah dalam hadis qudsinya, illas sauma, kecuali puasa. Maknanya berarti puasa ada di angka lebih dari 700 kali. Gitu ya. Sampai berapa? Sampai tak terhingga, tak terbatas. Dan yang tahu cuma siapa? Cuma Allah. Kenapa? Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia mampu meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Jadi Allah ini untuk puasa sangat mengapresiasi. Kenapa? Salah satu alasannya itu tadi, fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, pertanyaannya muncul, apakah ibadah lain tidak untuk Allah? Apakah ibadah lain bukan untuk Allah? Sampai harus Allah sendiri yang menegaskan fa innahu li, karena puasa itu untuk aku. Emang ibadah yang lain kita lakukan bukan buat Allah? Dalam doa iftitah sholat kita baca, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah. Kenapa Allah tekankan fa innahu li? Nah, maka di sini ada isyarat tegas bahwa puasa itu salah satu ibadah yang tingkat kemungkinan riyanya itu kecil, tipis. Maka Allah dengan pede, orang kalau ada yang puasa pasti itu karena saya, karena aku, nggak mungkin. Karena memang secara teknis puasa nggak ada gerakannya, Pak. Nggak ketahuan orang puasa sama yang enggak. Lemes, Ustaz. Lah, orang sakit juga lemes, Pak. Bibirnya pucat, Ustaz. Lah, sama. Sakit juga. Jadi secara fisik, secara zahir, puasa ini nggak ada kaifiah yang menonjol. Jadi orang untuk kemudian dia ria, itu kemungkinannya sangat kecil. Mau gimana coba cara riaknya? Mau pamerin bau mulut? Masa orang hahaha nih, gue puasa, orang gila gitu. Sampai juga yang menyiap.
Ya walaupun kata Nabi di hadis ini la khulfatu famis shaim, bahwa baunya mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misik, itu lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak misik. Tapi di sini jelas indallah, bagi Allah. Kalau bagi manusia nah tetap bau. Ya. Iya. Makanya ya, itu kenapa Allah sampai bilang fa innahu li. Karena puasa ini salah satu, bahkan mungkin satu-satunya ibadah yang tingkat potensi riyanya itu tipis, kecil. Kalau sholat bisa banget orang riya. Makanya Nabi bilang afdhalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya. Illal maktubat, kecuali sholat fardu. Ya, artinya kan sudah berulang kali saya sampaikan. Tetap bagi kita kaum pria pun sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Ya, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Al-Aqsa ya, kadang itu ada keutamaan tempatnya. Tapi selain itu afdalnya di rumah, kecuali fardu. Kenapa demikian? Nah, salah satunya alasannya Nabi kan bilang janganlah la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi kalau ada kegiatan sholat sunnah kan rumah itu berarti apa? Pernah atau sering dijadikan tempat apa? Ibadah. Jangan cuma rumah tempat cuma buat istirahat saja, gitu kan, baca Quran di rumah, sholat sunnah di rumah, gitu ya. Dan alasan kedua, ya tadi, kalau orang sholat sunnahnya di masjid, khawatir nanti muncul sifat riyanya. Kalau sholat wajib, kenapa? Hampir nggak mungkin riya atau sulit orang sholat wajib riya. Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau sholat fardu diarahkan ke masjid, ya karena kan sholat fardu itu jumlahnya sama. Ya kan, rakaatnya sama nggak satu orang dengan yang lain? Sama. Ya kan, nggak ada tuh orang terus bangga-banggain, saya dong sholat zuhurnya 5 rakaat. PA berarti namanya, Bu. Artinya sama-sama segitu. Tapi kalau sholat sunnah, ada yang sholat, ada yang enggak. Yang sholat ada yang jumlah rakaatnya sedikit, ada yang banyak. Begitu. Umroh haji, bisa nggak orang riya? Oh, sangat rentan itu, sangat rentan. Sebelum berangkat dia bikin walimatus safar, giliran sambutan sahibul bait, sahibul hajat. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara ratiban kami untuk umroh sekeluarga yang ke-36 kali. Jadi di komplek ini keluarga kami lah yang paling sering umroh, gitu. Bukan ingin menyombongkan diri, bukan. Itu tuh tipis, Bu, ya gitu ya. Tapi kalau puasa, ada ibu-ibu suaminya kerja, anaknya sekolah, di rumah sendiri-dirian sambil nonton TV nyemil kacang, ketahuan gak sama orang? Kagak, Bu. Dalam kamar dia makan mie ayam. Iya kan? Artinya benar-benar rahasia antara dia dengan Allah. Yang suami juga begitu, berangkat kerja pas subuh sih sahur, tadi sebelum subuh sama anak bininya. Begitu jam istirahat di kantor, dia masuk ruangan eksklusif, ruangan yang pakai hordeng. Dia buka di situ mokel kalau kata anak sekarang. Terus dia pulang, acting seolah-olah masih puasa. Ketahuan gak sama bininya? Kagak, kecuali di giginya masih ada sisa. Kata bininya gini, Bang, perasaan sahur kita kagak ada menu pakai cabe, kok gigi lu ada cabenya? Kita kan makan semur tadi, nggak ada cabenya gitu ya, baru ketahuan. Jadi serahasia itu puasa, Bapak Ibu. Seintim itu, benar-benar kita ngelakuin puasa itu cuma hanya karena Allah, nggak pengen dipuji,
Ya karena semuanya ikutan puasa. Iya kan? Coba gara-gara apa lagi kita ninggalin syahwat makan, Bu? Padahal makanan ada, duit, Masya Allah, ya kan? Beli di mana aja dia mampu, tapi dia tahan, dia rela untuk nggak makan, padahal dia bisa untuk makan. Disitulah Allah nilai bahwa pahala orang puasa ini tidak terhingga, tidak terbatas, sampai disiapkan khusus. Kata Nabi dalam hadis Muslimnya yang bawahnya 1152, inna fil jannati baban, di sorga itu ada sebuah pintu khusus, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut pintu itu namanya ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang bisa masuk sorga melalui pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa. Yang kagak puasa nggak boleh masuk lewat pintu itu. Khusus VIP buat orang yang puasa Ramadan terutama. Kenapa? Karena banyak masih yang kagak puasa Ramadan. Ramadan kagak puasa, sholat 5 waktu juga kagak. H-7 lebaran ngecat rumah. Tetangganya lewat, tuh ngapain lo? Dia mau lebaran, puasa kagak ikut lebaran. La haula wala quwwata illa billah. Malaikat bingung ngelihatnya gitu ya. Nah, jadi ada pintu khusus eksklusif, Bu. Kalau yang eksklusif gini kan manusia tuh demen, Bu. Ya, kayak kemarin waktu saya umroh itu kan kalau kita naik pesawat ada yang kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi, ya. Yang kelas bisnis itu boarding gate-nya itu lain, Bu, pintunya. Dia nggak pakai ngantri, pelayanannya maksimal, snacknya lain, makanannya lain, luas kursinya lain, legroom ruang kakinya juga lebih lega lah. Pokoknya eksklusif. Sama. Sekarang banyak orang yang nantangin Allah di Ramadan. Coba lihat, siang-siang pada minum teh pucuk, tegak-tegak. Yang saya kritik orang Islam yang tidak ada uzur. Laki-laki gagah perkasa, nggak ada uzur, nggak puasa, terus minum makannya sembarangan di tengah jalan atau di tempat ramai. Kan perilakunya, lisanul halnya seolah perilakunya berkata, saya bebas, nggak ada yang berani ngatur-ngatur saya, nggak ada yang bisa maksa-maksa saya untuk saya puasa, terserah saya. Saya mau puasa, saya mau enggak, hidup saya. Jadi seolah-olah perilakunya tuh ngomong begitu ke Allah. Ya, terlalu menantang. Apalagi kalau dia sampai bilang, puasa Ramadan makan kagak wajib, Ustadz, yang mau-mau aja. Kita udah belajar di kitab Shalabut Taufik. Murtad gak yang begitu? Murtad karena dia mengatakan yang wajib tidak wajib, bisa kufur, Pak. Hati-hati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi itu dia keistimewaan orang yang berpuasa. Ya, besar sekali pahalanya sampai tak terhingga. Ya, sesuai dengan surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Di akhir penggalan ayat itu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Memang ada yang mengatakan bersabar di sini secara umum, tapi ada juga ulama tafsir yang membawa sabar di sini maksudnya puasa. Karena puasa adalah ibadah sabar. Sabar untuk nahan makan, sabar untuk nahan minum, sabar untuk nahan berhubungan badan di siang hari. Nah, selain yang 3 itu tadi, sabar juga nahan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa nih. Ya, iya, jangan ghibah, jangan ngomongin orang. Ya, ibu-ibu kalau emang waktunya beli sayuran, emang waktunya beli belanjaan ke tukang sayur, jangan lama-lama. Kalau ketemu sama besti, salaman aja udah cukup, assalamualaikum. Jangan mulai ngobrol-ngobrol dah. Kalau udah mulai ngobrol ngalor ngidul, ngomongin si A, ngomongin si B,
ngomongin si C. Ustadznya lewat bilangin, Bu, jangan ngomongin orang, ingat lagi puasa. Ibu-ibu sekarang kan pinter ngebalikin ustadz. Apa kata ibu-ibunya? Ustadz, kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Balikin ustadznya. Padahal itulah definisi ghibah. Ghibah itu Anda menceritakan aib, keburukan orang lain based on fakta, berdasarkan fakta. Kalau yang Anda katakan itu bohong atau mengada-ada, namanya fitnah, dosanya lebih besar lagi, begitu. Yang bapak-bapak juga dijaga, terutama pandangannya. Udah bener pahala apa puasa cakep dari pagi baca Quran, sholat jamaah, pakai nyari takjil ke BKT, nyari takjil ke kawasan. Masalahnya yang bahaya, yang kelihatan bukan takjilnya doang, yang jual kelihatan, pembeli lain kelihatan. Kadang-kadang banyak perempuan, mohon maaf, pakai baju punya adeknya. Paham? Anak muda nih pakai baju punya adeknya dong, udah kecil nyemplak sono sini. Nah kita bapak-bapak lagi beli takjil jam-jam 5 sore lagi lemes-lemesnya jadi seger lagi tuh, Bu. Bahaya. Lah iya, hati-hati. Lah sayang pahalanya udah hampir bentar lagi nih, gitu kan. Jaga dari hal-hal yang menggugurkan pahala, apalagi bisa sampai menghabiskan. Terus yang ketiga, jangan males, konsekuen. Lah kita yang minta dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampai menangis-nangis. Begitu Ramadan, biasa-biasa aja romannya. Kan kita yang minta, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami masuk ke bulan Ramadan. Udah nih, dikasih panjang sama Allah umurnya, dikasih sampai, terus mau ngapain? Lah konsekuen, lu yang minta, udah dikabulin nih. Nah tanggung jawab, ibadah biar maksimal. Kalau lagi malas-malas paksain, Bu, sebenarnya kita itu bisa kok mempush limit kita. Itu saya buktiin kemarin pas umroh. Saya di Jakarta hampir jarang jalan kaki, Bu. Begitu di sono, rekor saya pernah satu hari saya lihat di smartwatch saya 22.000 langkah kaki saya sehari. 22.000 langkah itu kalau dikonversi ke kilometer kurang lebih 18 kilo. Agak mungkin saya di Jakarta jalan 18 kilo. Agak mungkin. Tapi itu capek sih capek, cuman bisa gitu loh. Karena ada motivasi semangatnya. Nah besok begitu juga, mudah-mudahan kita taraweh tuh. Jangan pakai beralasan, udahlah biarin Ustaz cuman sunnah ini kagak dosa. Kalau motivasinya begitu, udah kagak bakalan full udah taraweh, yakin saya. Tapi kalau motivasinya gini analoginya, ada orang kaya bagi-bagi bonus. Orang kaya bagi-bagi bonus per orang 300.000. Ya, sepanjang apapun antriannya, sebanyak apapun yang antri, kata orang kaya itu saya kasih. Oh, kira-kira antrian itu bisa berapa panjang? Artinya kuotanya nggak dibatas. Kira-kira panjang nggak antrian? Lama nggak berarti itu kira-kira Bung antri? Malam tapi nih dibukanya sama tuh orang kaya. Kira-kira banyak nggak yang datang? Malam ini loh, malam. Banyak nggak yang datang? Panjang antriannya, panjang. Banyak yang antri. Lama capek, nggak ada tempat duduk berdiri. Datang nggak? Direla-relain nggak? Tuh, betul nggak? 300.000 berkepala, lumayan buat beli baju baru. Bahkan terawih tiap malam itu ibaratnya Allah lagi ngasih bonus. Tiap malam itu bonusnya dari Allah. Pahala itu, man saking aja kagak kelihatan. Kalau kelihatan di besok misalnya Pak Jiwarto bikin program yang terawih di Nurul Amal, 2 soft pertama taruhin amplop Pak Ji. Ya, isinya nggak usah banyak-banyak, yang warna hijau aja apa enggak yang warna biru. Kira-kira berebut ke orang datang, Pak. Waduh, jangan salah. Nah itu, jadi maksud saya tinggikan motivasi kita, gitu ya. Untuk beribadah kepada Allah besok di Ramadan, paksain bisa kok.
Emang setan kan tapi kan sufidatis syayatin dalam hadis. Kalau Ramadan datang setan itu dibelenggu, diikat. Kok masih banyak orang yang tergoda sama setan? Satu, alasannya tahu nggak kenapa? Banyak manusia yang udah berubah jadi setan udah nggak perlu goda lagi, orang dia udah berubah jadi setan kelakuannya. Bahkan beberapa manusia kelakuannya banyak yang melebihi setan. Sampai beberapa kasus setan itu sampai istighfar ngelihat kelakuan manusia. Kasus pembunuhan dipotong 500 potong bagian. Lah setan istighfar itu, Pak. Astagfirullah, jahat juga manusia ya. 500 potong dimutilasi. Bayangin coba. Jadi emang apa ya? Kita itu seringkali begitu buat ibadah itu. Ya karena nggak kelihatan, karena pahalanya bukan sekarang, karena balasannya nggak kontan, ya udah akhirnya ya menganggap remeh, menganggap sepele. Padahal kalau kita tahu dibuka nih pahala Ramadan, latamanna ayyakuna kullahu Ramadan. Itu niscaya orang pengen sepanjang tahun isinya Ramadan semua, Pak. Lah umroh Ramadan sama umroh biasa pahalanya beda kata Nabi. Umroh di bulan Ramadan sama kayak apa? Haji pahalanya, makanya berebut orang, Pak, Ramadan umroh itu. Kemarin di hotel tempat saya nginep itu rate-nya kalau non Ramadan kayak gini paling sekamar yang isi 4, isi 5 itu bisa 2,5 juta 3 juta per malam. Entar giliran Ramadan, Pak, itu yang isi 3 orang, 4 orang, 5 orang per malam bisa 50 juta. Yang isinya 1-2 orang, yang apalagi yang di Clock Tower yang pemandangan Ka'bah view, itu 10 ada paket 10 hari terakhir Ramadan, itu sekitar 250 juta hotelnya doang. Jadi gila, pun. Mutawif saya pas yang di sono kan dia kontrak di wilayah kawasan Al Aziziyah namanya. Itu kalau udah mulai masuk Ramadan, Pak, biaya-biaya kontrakan rumah-rumah yang biasa, yang buluk, naik minimal banget 50 kali lipat. Jadi kalau dia ngontrak sebulan, kalau dirupiahin misalnya sekitar 2 juta, 2,5 juta ngontrak nih, rumah yang biasa, yang boleh dibilang sederhana banget dan itu kalau lagi Ramadan, yang 2 juta, 2,5 juta harganya bisa naik jadi 10 juta. Itu, Bu, bisa luar biasa. Kalau dia nggak mau bayar, diusir. Kata yang punya rumah, emang lu doang yang mau ngontrak. Nah kalau Ramadan banyak udah, Pak, yang datang. Tuh subhanallah. Jadi Ramadan ini memang spesial. Umrohnya aja beda pahalanya. Ibadah yang lain juga berarti beda, Bapak Ibu. Quran, jangan sampai kagak hatam Quran. Tebang sekali, mas saya kagak bisa hatam sekali. Ustaz, masih berat Ustaz, dicicil. Berkali-kali udah semua orang udah ngajarin. 5 waktu sholat, 1 juz itu 10 lembar. Subuh berarti 2 lembar. Zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Begitu. Kagak bisa juga, ya gimana kek? Caranya kan waktu kosongnya kapan yang tahu Bapak Ibu sendiri. Kita sendiri. Ya, jadi besok ini ibadah mesti dipaksain emang. Kalau nggak dipaksain itu, tapi walaupun setan dibelenggu, udah banyak manusia yang berubah jadi perilakunya kayak setan. Jadi setan itu udah banyak yang hampir pensiun ini. Jadi kayak gini, Bu. Kan ada setan ya, setan penggoda orang sedang sholat supaya lupa rokaat, walahan atau apa gitu namanya ya, atau khonzab atau apa gitu. Ya pokoknya adalah kan setan khusus yang tugasnya ngapain? Bikin orang supaya lupa. Lah sekarang Bapak Ibu ada sejadah yang ada layarnya. Jadi kita nggak mungkin lupa. Itu sejadah ada layar untuk mengingat kita udah berapa rakaat, tuh ada layarnya. Sejadah penghitung rakaat otomatis, premium, busa tebal dan empuk, harganya 392.000. Jadi dia bisa ngitung dari kita sujud, Bro. Jadi kagak mungkin lupa udah. Kalau orang ada layarnya, kelihatan kita berapa rakaat. Lah berarti setan yang gangguin kita lupa rakaat pensiun besok.
Kalau udah pada pakai sejadah begini semua, lah iya kagak lupa lagi udah ada layarnya. Ini teknologi, ini kemudahan teknologi. Ya, ini berguna nih sejadah buat orang-orang yang udah pikun Alzheimer gitu ya. Beliin nih ya anak-anaknya, cucunya kalau punya kakek nenek yang udah pikun, nah, sholat subuh 4 rakaat Ustaz kaki saya. Karena udah pikun kan kesian, beliin yang begini ya supaya tuh lihat tuh layarnya kelihatan ada berapa rakaat kita udah berapa. Baru tahu ya ada sejadah begini. Nah iya itu dia. Jadi harganya lumayan. Jadi Bapak Ibu ya, saya nggak pesan banyak-banyak. Kita semua udah dewasa, kita semua udah tahu bahwa kita bakal mati, kita bakal kembali kepada Allah. Nah kalau orang yang puasa besok ketika mati, lis-shaimi farhatan. Buat orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan saat dia berbuka. Puasa orang puasa pas buka seneng nggak? Udah ditungguin. Saya kemana-mana saya bikin riset, saya bikin penelitian. Kalau di luar Ramadan saya tanya, Bapak Ibu jamaah, hari ini maghrib jam berapa ya? Kalau di luar Ramadan kagak ada yang tahu. Begitu Ramadan saya tanya, hari ini maghrib jam berapa? 18.05 Ustaz. Apal waktu sholat, khususnya maghrib. Lah emang yang ditungguin. Imsak jam berapa? Tahu dia apa. Gitu, karena memang perhatian di situ. Nah artinya apa dari semua itu Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita mau perhatian sama ibadah bisa. Betul nggak? Lah buktinya pas Ramadan apal kita waktu maghrib, tahu kita waktu subuh, waktu imsak. Kenapa? Karena perhatian. Orang kalau memang niat udah perhatian sama ibadah nggak ada yang repot, ibadah nggak ada yang ribet. Kayak misalnya ibu-ibu, Ustaz saya beberapa kali sholat di fasilitas musola umum nggak ada mukenanya, jadi akhirnya saya kagak sholat karena baju saya begini dan begitu. Lah ngapa nggak bawa dari rumah kalau udah tahu mau pergi? Repot Ustaz. Nah saya bilang make up masuk, alat make up di tas perempuan masuk gak? Nah, tas perempuan, tas ibu-ibu itu kan udah kayak kantong Doraemon Bu, segala ada. Sampai kadang-kadang kue acara juga masuk Bu. Buat cucu, buat anak masuk. Masa mau sejadah kagak ke bawah? Masa mukena kagak ke bawah? Berarti itu menunjukkan sholat bukan prioritas kita. Kalau ibadah prioritas kita, yang pertama kali dipikirin mesti alat sholat, mesti nih gue sholat di mana ya? Ntar wudunya di mana? Itu prioritasnya karena memang itu. Tapi kalau memang bukan prioritasnya, ya seketemunya bisa sholat ya sholat, kagak ya qadha ntar di rumah. Karena nggak bukan prioritas. Paham ya Bu maksud saya? Jadi sejauh mana kualitas ibadah kita itu akan sangat bergantung kepada sejauh apa agama dan Allah menjadi prioritas kita di hati kita. Kalau sudah agama jadi prioritas, insya Allah nggak ada yang repot, nggak ada yang ribet. Ibu-ibu lagi pakai manset ketat, jadi alasannya wudunya bareng sama cowok Ustaz. Jadi kalau saya buka itu manset, aurat saya kemana-mana. Jadi saya wudunya, mansetnya saya basahin. Lah itu kan rentan nggak sah Bu. Kalau airnya kagak masuk meresap ke kulit, sah nggak? Kagak. Udah gitu takutnya nenek-nenek pada masuk angin begitu. Lah dia jalan ke mall, mansetnya dibasahin, kira-kira masuk angin nggak? Lah iya tuh, yang bapak-bapak juga begitu, kagak bawa sarung Ustaz. Saya pakai celana pendek 3/4. Ya berarti emang kagak niat, kita kagak ada prioritas agama di hati kita. Ya, jadi besok Ramadan prioritasin Allah. Dia prioritasin Rasulullah. Sunnah-sunnah Nabi itu terawih kan sunnah. Tapi sunnahnya siapa? Kalau kita Bapak Ibu memposisikan Nabi tinggi di hati kita, yaitu persis di bawah Allah, sunnah-sunnah Nabi gak ada yang kita remehin. Termasuk terawih. Itu sunnah tapi kan Ustaz. Iya, tapi sunnahnya siapa? Nabi. Sunnahnya para sahabat. Ya kita tiru, kita kerjain sebisa kita. Ya, tapi kalau bisa jangan bolong. Jangan apa namanya? Ustaz, tapi saya ada acara. Pulang ternyata masjid udah sholat.
Saya ketinggalan, lah sholat di rumah sama anggota keluarga. Ustaz, yang lain udah pada sholat, tinggal saya doang sendirian. Boleh nggak sholat sendirian taraweh? Ya boleh. Daripada gitu prioritasnya. Ustaz, tapi kalau saya sholat sendiri kurang resep, kagak semangat, 23 lagi. Ya udah 11 dah. Daripada kagak juga. Gitu dah. Udah begitu aja udah, yang penting kita paksain untuk sebisa mungkin kita ibadah. Nah, itu satu kebahagiaan kita ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan kedua bagi orang yang berpuasa saat dia berjumpa dengan Tuhannya Allah. Kenapa? Orang yang berpuasa pahalanya udah disiapin besar. Bahkan tadi tanpa batas, tak terhingga. Sebanyak apa, sebesar apa, kita nggak pernah tahu. Nah, maka besok puasa kita naikkan levelnya, derajatnya. Jangan sampai masuk kategori yang Nabi bilang rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak dapat nilai apa-apa, yang dia dapat cuma kan sayang. Dia cuma menggugurkan apa? Kewajiban. Saat tidur aja udah tidur. Iya, tidur bisa jadi ibadah kalau berhadapan dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa. Contoh tadi tuh, para bapak, para suami di kantornya, daripada dia batal zuhur, habis sholat dia buka, mendingan dia tidur. Nah, berarti tidurnya dalam rangka melawan dosa, maka tidurnya bernilai ibadah. Tapi kalau dibandingin tidur sama sholat, sama baca Quran, mana yang bagus? Ya baca Quran, ya sholat, gitu kan? Cuman setidaknya dengan dia tidur, dia tidak ngerjain dosa. Itu sudut pandangnya begitu. Kenapa tidur dibilang ibadah? Tapi jangan kemudian habis itu tidur seharian. Walaupun puasanya sih sah, bangunnya pas waktu sholat doang Ustaz. Habis subuh tidur, bablas sampai jam 11. Bangun mandi, siap-siap sholat zuhur. Habis sholat zuhur, iya, rugi saya. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir, yang mau saya sampaikan, pesenin adalah besok Ramadan, tingkatin ibadah infak sedekah kita. Ya, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang puasa, kana lahu mithla ajri as-shaim, ya min ghairi ayyunqas min ajrihi syai'a, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala seperti orang yang dia beri makan. Kalau ada 10, ya 10-10-nya buat dia. Nah, ini kan kesempatan. Kata Bunda Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu orang paling dermawan. Wa ajwan ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Nah, makanya besok kalau ada masjid ajak program buka puasa harian untuk pengurus di masjid, untuk jamaah partisipasi. Ada lagi acara besarnya buka puasa bersama, tarawih gabungan dan sebagainya, ikutan. Atau setidaknya kita kirim-kirim makanan ke tetangga. Kita masak apa? Masak sayur, jangan lupa banyakin banyak. Udah khatam dah itu mah, ya kan? Iya beneran. Bagi tetangga, ya kan? Apanya? Ntar kuah tetangganya balikin mangkoknya sekalian isinya. Apa isinya? Kuah lagi. Ya itulah Bu, ya Pak. Itu biar kata terkesan bercanda, tapi Nabi serius. Artinya nggak apa-apa ngasih sedikit, nggak apa-apa ngasih sekedar memang kuah, kalau memang itu kemampuan kita. Dengan catatan begitu, bukan berarti ibu benar-benar cuma ngasih kuah, itu kiasan ya. Jangan sampai cuma ngasih kuah, udah kuah bayam lagi. Bening banget Bu, Pak. Lah kata tetangganya ini kuah sayur, makanya saya kira kobokan. Jangan ya, saya rasa mendingan darah ada butek.
Ada butek sendiri. Bekasem yang ada butek lagi bekasem. Iya enak tuh. Dia pakai ikan asin sama sambal terasi. Jadi itu latihan kita Bu dari sekarang. Masih ada 3 minggu ya. Lawan sifat pelit, lawan sifat males, lawan ya, ngantuk, lawan. Kita kadang-kadang kalau lagi ngantuk nih baca Quran Bu, Masya Allah ngantuk sampai mata tuh berat banget Bu, sampai bacaan hilang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ya? Ulang lagi dari awal supaya kita yakin kita. Tapi begitu selesai, buka ada HP, buka YouTube, melek lagi, seger lagi itu mata. Iya kan Bu? Pak, itu dia tuh. Ya, nih Pak Bu, ulama-ulama terdahulu, saking pengennya berlomba dalam kebaikan, itu mereka punya treatment khusus. Ada ulama yang ingin membangkitkan rasa takut kepada Allah. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sampai dia rela buka baju guling-gulingan di gurun pasir. Kan gurun pasir panas nih. Dia guling-gulingan buka baju cuma pakai celana yang nutup aurat. Dia guling-gulingan, dalam hati dia ngomong, rasakan wahai nafsuku, rasakan wahai tubuhku. Ini kan panas, tapi ingat neraka besok lebih. Jadi biar dia ngerasain, biar timbul betulan rasa takutnya, nggak sekedar cuman di mulut. Benar-benar dia bakar dirinya sendiri dengan panasnya itu gurun pasir, supaya dia nyadar, supaya terbangun ya nafsunya. Nih lu rasain dah, besok neraka lebih panas dari ini. Nah bapak-bapak boleh kalau mau niru di jalanan aspal tuh lagi siang hari trik gitu ya, buka baju guling-gulingan, paling disangka orang gila, ini orang kenapa lagi nih. Tapi itu cara dari ulama Bapak Ibu untuk menimbulkan rasa takut. Ada lagi yang caranya gimana? Kuburan yang besok buat dia dikubur, dia gali sendiri pakai tangan sendiri. Kan beberapa orang ada yang udah punya nih tanah nih, buat dia proyeksikan besok jadi kuburan dia. Dia gali sendiri, begitu dia jadi lubang, dia ngajiin di situ, dia tiduran di situ. Demi apa? Untuk mengingatkan, besok lu di sini dirian nih, besok lu di sini gak ada temen nih, besok lu di sini gelap, besok lu di sini sempit. Jadi dia duduk di situ baca Quran untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kalau di kita kan susah, kita belum punya tanahnya. Tanah siapa mau kita gali? Tanah orang kita gali. Sekarang TPU aja ditumpuk-tumpuk mayat, udah saking kurangnya tanah gitu ya. Nah itu beberapa cara. Jadi kita harus punya cara masing-masing Bapak Ibu untuk meningkatkan rasa takwa dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya bekal saya untuk pribadi saya dan untuk Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan Ramadan kita besok semakin baik dari Ramadan sebelumnya. Silakan Pak Haji Warto atau siapa yang ingin menyampaikan untuk rekapitulasi infak. Disimak ya Bapak Ibu di layar dan di pengumuman yang ingin disampaikan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah satu bapak-bapak yang berjamaah haji, mari kita sama-sama memanjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan dari jalannya
sekian. Ini dalam keadaan syariat. Salam dan salam Muhammad SAW beserta keluarga sahabat hidupnya. Bapak-bapak dan sekalian, mohon maafnya. Yang pertama terkait dengan tawakupan, telah saya sampaikan. Hari ini merupakan tawakupan kajian pada malam yang alhamdulillah tanpa dirasa umur kita sudah belasan tahun sejak tawakupan tahun lalu. Di sisi lain, sesungguhnya kita telah mendapatkan ilmu selama 1 tahun, di mana kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Yang tentunya ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang berikan kepada kami, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi semua. Kemudian kami pengurus Masjid Amal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kejuangan fisik, jasmani dan kekuatan iman sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang berkualitas seperti yang diberikan kepada kita. Kami mengucapkan terima kasih Pak Ustaz, juga kami mohon maaf barangkali selama ini kami ada salah kesalahan, dan kami hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan Pak Ustaz umur panjang, jaga kesehatannya dan keberkahan hidupnya buat Ustaz dan keluarga, begitu juga untuk kita semua. Bapak-bapak sekalian, sesungguhnya ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama tadi, yang kedua, kami menyampaikan informasi bahwa pengurus Masjid Jamiul Amal periode 2020 sampai 2025 telah habis masa tugasnya, dan alhamdulillah keputusan periode 2026 sampai 2030 telah disahkan, telah dikukuhkan oleh Bapak Ketua DPI Kecamatan Caku, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Sayyidi. Dalam organisasi ini sama dengan yang terdahulu, yang beda adalah kebetulan saya dipercaya untuk tetap menjadi ketua DPR berdiri. Namun kali ini sudah kedua kalinya, agar kami dapat menjaga stabilitas gerakan kemajuan Masjid Jamiul Amal untuk mempertahankan dan mengembangkan pembangunan masjid, maka kami minta di bawahnya ada wakil ketua DPR. Dan untuk wakil ketua ini kami percayakan kepada Pak Abdul Rahmadi yang juga merangkap bendahara masjid. Tentunya saya itu juga kami dibantu dengan rekan-rekan ketua bidang seperti yang terdahulu. Tidak lupa kami juga mohon kepada guru kita kiranya berkenan untuk menjadi penasihat kami. Juga kami juga sudah menyampaikan dan mengharapkan dan memohon kepada Bapak Ketua RT di lingkungan masjid ini, yang kami mohon agar berkenan menjadi pembina kita, khususnya terkait masyarakat di lingkungan. Mudah-mudahan dengan semuanya kami dapat melaksanakan kepengurusan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dengan kami adalah kita tetap bersemangat
yakin dan ikhlas dalam menggapai kemakmuran masjid yang normal akan yang lebih baik. Kemudian berkat terakhir kami sampaikan tentang infak taklim selama tahun 2025. Alhamdulillah, selama tahun 2025 infak taklim terkumpul sebesar 64.119.000 rupiah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT memberikan balasan rezeki yang berlipat ganda dan keberkahan untuk kita semua. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji Warto. Demikian informasi yang disampaikan oleh Ketua DKM kita. Maka mari kita support untuk periode kedua beliau, gitu ya, dalam menjalani amanah menyiarkan Masjid Jami' Nurul Amal. Dan ini informasi keuangan atau infak selama 1 tahun cukup mengejutkan saya pribadi. Angkanya ternyata sampai 2 digit, 64.119.000 rupiah. Kita tidak pernah membayangkan ternyata kekuatan kita, potensi kita sedemikian besar. Kalau dulu program infak ini tidak dijalankan, mungkin malah kegiatan kita akan menurun dan bahkan cenderung mati di masjid ini. Karena DKM tidak bisa berjalan sendiri dan memang semuanya itu butuh bantuan biaya dan dana untuk menjalankan semua kegiatan di Masjid Jami' Nurul Amal. Jadi kalau setahun segitu, ya insya Allah di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi, bisa syiar lagi, tambah ya banyak lagi. Dan ini semuanya bukan untuk DKM tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Inilah harta Bapak Ibu yang akan kekal abadi, yang nanti akan kembali dalam bentuk ganjaran dan pahala. Ya, baik sedikit atau banyak, tapi kalau dikumpulin, ya insya Allah akan bernilai juga yang sangat berarti buat ngurus, gitu ya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di bulan suci Ramadan dalam program Kultum Tarawih. Dan sampai akhirnya nanti kita buka kembali pengajian kita, mudah-mudahan dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad.
في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. أفضل الذكر فاعلم أنه لا لا إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب تنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بصحة وخير ولطف وعافية وطاعة على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.